Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Mary Geoise, di mana pertarungan Dragon melawan 3 Gorosei telah berjalan dengan semakin seru. Garling, Mars, dan Nusjuro mulai menggunakan kekuatan mereka dengan lebih serius lagi. Meski stamina Garling sebenarnya sudah hampir habis beberapa waktu yang lalu, karena dialah Gorosei pertama yang terlibat pertarungan. Tapi Mars dan Nusjuro telah mengalirkan energinya kepada Garling, sehingga kini Garling, Mars, dan Nusjuro staminanya menjadi setara lagi. Dragon tadinya ingin fokus menyerang Garling terlebih dahulu, karena pertahanan Garling lah yang sudah paling melemah di antara yang lain. Namun karena kini stamina Garling sudah setara lagi dengan Mars dan Nusjuro, maka pertahanannya pun menjadi kuat lagi, sehingga Dragon memutuskan untuk menyerang 3 Gorosei itu secara seimbang. Di saat Dragon menyerang salah satu Gorosei, dia juga harus waspada dengan 2 Gorosei yang lain. Untungnya di sini Dragon mendapatkan bantuan yang cukup berguna, yaitu pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia yang sudah bangkit kembali. Sebelumnya dia dihempaskan oleh Garling dengan cukup jauh, tapi kini dia kembali mendampingi Dragon dalam melawan 3 Gorosei itu. Dragon pun berterima kasih kepada orang itu karena bantuan darinya sangat berguna untuk pihak pasukan revolusi. Namun kini Dragon akan menggunakan suatu teknik dengan jangkauan yang sangat luas, yang mana Dragon meminta pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia itu untuk segera menjauh ke area lain karena dikhawatirkan teknik Dragon ini akan ikut mengenainya juga. Pemimpin pemberontak nomor 2 itu pun mengerti dengan perintah dari Dragon, sehingga dia pun segera pergi menjauh. Dalam hati dia menduga bahwa sepertinya Dragon akan menggunakan suatu jurus yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian Dragon pun mulai menggunakan teknik pusaran angin yang menghisap seluruh angin besar di sekeliling Mary Geoise. Tidak hanya angin saja, tapi api dari dampak kebakaran dan ledakan yang terjadi beberapa waktu yang lalu di sana juga dihisap oleh pusaran angin Dragon itu. Sehingga kini pusaran yang Dragon ciptakan tidak hanya angin saja, tapi pusaran api juga tercipta dari jurus Dragon itu. Api yang tadinya tidak terlalu besar langsung menjadi berukuran sangat besar setelah dialirkan oksigen oleh kekuatan angin Dragon. Sabu melihat itu dari kejauhan pun terkejut melihat jurus Dragon. Tadinya dia dan Dragon memang pernah menciptakan suatu serangan kombinasi, yaitu pusaran angin Dragon ditambah dengan pusaran api Sabu, sehingga akan tercipta pusaran angin dan api dengan ukurannya sangat besar. Namun di sini rupanya Dragon bisa melakukan teknik kombinasi itu seorang diri dengan memanfaatkan api di sekitar bekas ledakan beberapa waktu yang lalu. Sabo pun semakin salut karena Dragon benar-benar jenius. Gorosei, Garling, Mars, dan Nusjuro pun terkejut melihat itu. Mars menduga bahwa apakah jangan-jangan Dragon memiliki 2 kekuatan buah iblis. Nusjuro juga berpikir mungkin saja seperti itu, karena mereka tahu bahwa Blackbeard pun memiliki 2 kekuatan buah iblis. Jadi tak heran jika Dragon juga punya 2 kekuatan buah iblis. Namun Garling berkata, menurutnya Dragon tidak memakan 2 buah iblis. Hanya saja Dragon terlalu jenius sehingga dia seolah-olah seperti memiliki 2 kekuatan buah iblis. Padahal dia hanya memiliki 1 kekuatan buah iblis yang dikembangkan menjadi semakin bervariasi. Dragon pun langsung melancarkan serangan dari pusaran angin dan pusaran api yang telah dia ciptakan itu, sehingga serangan itu pun memenuhi area pertarungannya melawan 3 Gorosei tersebut. Di area Mary Geoise selain yang jauh dari tempat Dragon tadi, di sana ada Lafitte yang masih bertarung melawan seorang anggota Lunaria yang mengejarnya. Dalam pertarungan ini, Lafitte memperlihatkan keunggulan. Dia memang sangat kuat dan anggota Lunaria yang dia hadapi itu juga tidak terlalu hebat. Lunaria tersebut masih terbilang muda dan tampaknya tak memiliki pengalaman sebanyak anggota Lunaria yang lain. Lafitte pun segera mengalahkannya dengan suatu teknik yang memadukan kekuatan buah iblis, teknik pedang, dan juga Buso Shokuhaki. Kekuatan buah iblis yang dimaksud di sini adalah kemampuan Lafitte untuk terbang dan bermanuver di udara dengan sayap putih miliknya, sehingga dia bisa melancarkan serangan yang sangat efektif memakai pedang yang dilapisi dengan Buso Shokuhaki itu. Jadi di sini wujud full dari perubahan Lafitte tetap belum diketahui. Hal tersebut masih menjadi rahasia karena sejauh ini baru sayapnya saja yang diperlihatkan. Dalam pertarungan itu, Lafitte juga memahami soal mekanisme kekuatan tubuh ras Lunalia
Lunaria. Entah dia baru tahu setelah mengamati anggota Lunaria tersebut, atau dia memang sudah tahu sejak lama. Intinya, dia memperhatikan nyala api di punggung musuhnya itu. Ketika api itu meredup, barulah Lafitte melancarkan serangan kepadanya. Mekanisme kekuatan tubuh ras Lunaria memang cukup unik, karena saat api mereka menyala, artinya pertahanan mereka sedang sangat kuat. Ketika api mereka padam, kecepatan pergerakan mereka meningkat untuk melakukan serangan, tapi pertahanan mereka menjadi sangat melemah. Walaupun anggota Lunaria itu sudah kalah dari Lafitte, tapi dia masih sadar dan sepertinya hanya butuh waktu baginya untuk memulihkan diri. Namun Lafitte sudah pergi dari sana, sehingga tak mungkin lagi bagi Lunaria itu untuk menyusul sang komandan Titan tersebut. Berpindah ke Pulau Elbaf diperlihatkan dunia matahari, tempat di mana Zoro dan Sanji sedang berada saat ini. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, di sana mereka berhadapan dengan Sommers dan Killingham. 4 orang itu pun melancarkan serangan kuat masing-masing sehingga terjadi bentrokan besar yang menghasilkan dampaknya sangat luar biasa. Nah, kini usai bentrokan tersebut selesai, mereka melanjutkan pertarungan 1 lawan 1. Zoro akan melawan Sommers dan Sanji akan menghadapi Killingham. Dalam pertarungan di tempat itu akan ada cukup banyak teknik yang dipakai baik oleh Zoro dan Sanji maupun oleh Sommers dan Killingham. Dengan begitu, pertarungan antara 2 kru terkuat Luffy melawan 2 kesatria suci itu akan berjalan dengan sengit. Ada pula momen di mana Sanji memakai salah satu teknik baru yang telah dia latih di cabang unik antara dunia bawah dan dunia matahari beberapa waktu yang lalu. Ketika memakai teknik tersebut dalam mode Ifrit Jambe, Sanji melancarkan tendangan super cepat dari berbagai arah secara beruntun kepada Killingham. Rentetan serangan Sanji membuat posisi Killingham tetap berada di posisi tengah, di mana dia tidak bisa pergi dari sana karena Sanji terus menendang dari berbagai arah yang berbeda. Jurus itu sangat hebat sehingga membuat Killingham mengalami cedera serius, tapi dia langsung memulihkan diri dengan kemampuan regenerasi yang dia miliki. Seperti yang kita tahu, untuk sekarang Sanji memang tidak memiliki Haoshoku Haki, sehingga serangan darinya bisa langsung dipulihkan dengan sangat mudah oleh kesatria suci. Seandainya saja dia punya Haoshoku Haki, maka regenerasi mereka pasti akan menjadi melambat. Dalam hati Killingham berkata, walau tanpa Haoshoku Haki, tapi teknik yang Sanji pakai tadi memang sudah terbilang sangat hebat. Jika saja Killingham tidak memiliki kemampuan regenerasi, maka dia tahu bahwa dirinya pasti akan mengalami luka parah. Sementara itu, Zoro pun memakai salah satu jurus barunya dalam pertarungan melawan Sommers. Dia melancarkan tebasan dengan dampak destruktif karena tebasan tersebut dialiri oleh Haoshoku Haki dengan cara yang unik. Sommers tahu bahwa serangan dari Zoro itu akan sangat berbahaya, sehingga dia menciptakan tanaman berduri untuk menangkis serangan itu. Bahkan Sommers juga menangkis secara langsung dengan senjatanya yang dilapisi dengan Busoshoku Haki. Jadi itu adalah pertahanan dengan 2 lapis sekaligus dari tanaman berduri dan juga senjata berlapis haki milik kesatria suci tersebut. Namun karena tebasan destruktif Zoro terlalu kuat, Sommers tetap terpental ke belakang dan ada sedikit dampak dari serangan itu yang berhasil melukainya. Berhubung teknik Zoro menggunakan Haoshoku Haki besar, maka regenerasi untuk luka Sommers pun menjadi lebih melambat. Dalam hati dia berkata, untung saja luka yang dia terima itu terbilang sangat kecil, sebab jika serangan dari Zoro tadi memberinya cedera yang serius, maka hal tersebut akan sangat berdampak buruk karena akan butuh waktu lama untuk melakukan regenerasi. Sommers pun akan menjadi lebih berhati-hati lagi, sebab dia sama sekali tak boleh sembarangan dalam pertarungan ini. Beberapa waktu yang lalu, Gaban menyerang Sommers sehingga memberinya cedera yang serius dan itu butuh waktu lama untuk bisa beregenerasi. Jadi Sommers tidak mau kejadian yang sama itu menjadi terulang kembali, sehingga dia harus fokus dalam pertarungan melawan Zoro ini. Sommers pun mulai menciptakan banyak tanaman berduri di area sekitar, lalu dikendalikan untuk melancarkan serangan beruntun kepada sang pendekar pedang dalam bajak laut topi jerami itu. Zoro sama sekali tidak gentar dengan serangan tersebut. Dia langsung bergerak dengan cepat dan menebas semua tanaman berduri yang Sommers arahkan kepadanya. Nah, sementara Sommers melancarkan serangan tersebut dan Zoro menanganinya, fokus Sanji agak teralihkan karena dia juga melihat itu. Jadi, Killingham mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan langsung kepada Sanji memakai trisulannya. Tapi serangan tersebut rupanya tidak mempan sebab pertahanan eksoskeleton atau kekuatan tubuh Sanji telah menjadi semakin berkembang, bahkan lebih kuat dibanding ketika melawan Queen di perang Wano Kuni kemarin. Sanji pun segera menendang Killingham sehingga dia langsung terpental. Killingham berkata, bukan hanya cepat saja, tapi ternyata si kaki hitam itu juga memiliki pertahanan tubuh yang sangat kuat. Menurut Killingham, Sanji memang sesuai dengan berita dan rumor yang beredar. Dia adalah musuh yang terbilang sangat tangguh. Sang kesatria suci itu pun memakai teknik unik dengan mengeluarkan semacam
rentetan tembakan energi dari mulutnya yang menghasilkan gelombang kejut. Untuk menghadapi serangan ini, Sanji tidak menangkis, melainkan menghindar. Sebab meskipun pertahanan tubuh Sanji kuat, tapi dia tahu bahwa serangan gelombang kejut pasti akan tetap berdampak. Jadi dia paham bahwa pertahanan tubuh super yang dia miliki itu sama sekali bukan alasan untuk bertarung dengan ceroboh. Sementara itu di area lain dunia matahari ada Franky, Bonnie, Lilith, dan beberapa prajurit raksasa yang bertarung melawan seorang raksasa iblis dan monster mimpi buruk. Mereka sudah mengalahkan para monster sehingga yang tersisa hanyalah raksasa iblis untuk mereka lawan. Franky, Bonnie, dan Lilith pun melancarkan serangan kuat masing-masing secara bersamaan. Franky memakai teknik baru dengan dampak serangan yang sangat besar melebihi Radical Beam. Lalu Bonnie menggunakan teknik Distorted Future untuk menjadi raksasa yang menyerang secara langsung. Sedangkan Lilith menembak dengan senjata canggih yang telah dia bawa dari kapal Thousand Sunny. Akumulasi dari 3 serangan mereka sukses membuat raksasa iblis di sana langsung tumbang. Meski begitu, mereka tahu bahwa raksasa iblis itu memiliki kekuatan aneh yang memungkinkannya untuk bangkit lagi dalam jangka waktu tertentu. Maka mereka pun meminta prajurit raksasa di sana untuk menjatuhkan raksasa iblis tersebut ke dunia bawah. Itu adalah cara paling aman untuk dilakukan setelah berhasil mengalahkan raksasa iblis. Karena walau mereka bangkit kembali nanti, tapi setidaknya jarak mereka berada jauh di bawah sana. Setelah melakukan hal tersebut, Lilith pun terbang tinggi untuk memantau keadaan di sekitar. Dia melihat di desa yang tak jauh dari sana, ada Dory dan Brogy yang juga sudah berubah menjadi raksasa iblis. Mereka berdua sedang dihadapi oleh banyak sekali prajurit raksasa bersama dengan Jaguar. Kemampuan Dory dan Brogy jauh berbeda dengan raksasa iblis yang ada di sana, sebab mereka aslinya memang sudah sangat kuat. Jadi dibutuhkan banyak prajurit untuk menghadapi kekuatan keduanya. Dan itu pun bahkan masih belum cukup, karena para prajurit tersebut tampak sangat terdesak di sana. Lilith melaporkan hal tersebut kepada Franky, sehingga mereka pun bergegas untuk pergi ke area itu. Dalam perjalanan, Franky mengingatkan Bonnie dan Lilith bahwa menghadapi Dory dan Brogy yang sudah berubah menjadi iblis akan berbeda dari melawan musuh-musuh yang mereka lawan tadi. Dengan begitu, jika keadaan menjadi sulit, Franky ingin Bonnie dan Lilith segera mundur dari pertarungan. Dalam situasi seperti sekarang ini, yang diperlukan memang bukan hanya kekuatan dan semangat saja, tapi juga kecerdasan untuk tahu langkah apa yang harus segera diambil. Franky menambahkan, dia memang akan melindungi mereka berdua, tapi dia tetap ingin mereka berdua harus hati-hati dalam pertarungan itu. Sebab apa saja pasti bisa terjadi di medan pertempuran yang parah seperti ini. Di area-area lain dunia matahari, rencana dari para kru topi jerami sudah mulai dijalankan. Goldberg, Rhodes, Stanson, dan seorang raksasa kuat dari desa alkohol berpencar ke berbagai tempat sambil membawa beberapa prajurit untuk membantu desa-desa yang kesulitan menghadapi para monster mimpi buruk itu. Mereka harus bisa saling membantu dan bekerja sama dalam situasi seperti sekarang. Beralih ke tempat lain, Wano Kuni juga diperlihatkan di sana. Pertempuran panas antara sisa bajak laut Kaido dan tentara bayaran dari organisasi dunia bawah melawan pihak samurai sudah memasuki babak akhir. Setelah mengalahkan salah satu pemimpin tentara bayaran dengan kekuatan hybrid naga dan teknik pedangnya, para pemimpin tentara bayaran dari organisasi lain yang juga ikut di sana bertumbangan satu persatu. Ada yang dikalahkan oleh Denjiro, ada yang dikalahkan oleh Ino Arashi, dan ada pula yang dikalahkan oleh Kinelan. Lalu pertarungan Sasaki melawan Inumamamushi pun segera berakhir dengan kemenangan di pihak Inumamamushi. Setelah itu ada pula pertarungan antara Black Maria menghadapi Ulti dan Shinobu. Pertarungan itu juga sudah berakhir, namun bukan Ulti dan Shinobu lah yang menumbangkan Black Maria di sana, karena mereka berdua memang sudah sangat kelelahan. Orang yang menumbangkan Black Maria itu ternyata adalah Kiko. Sementara itu, pasukan samurai yang berdatangan pun kian banyak, sehingga sisa bajak laut Kaido semakin merasa terdesak. Pada akhirnya, Jack yang menjadi petarung terkuat di pihak sisa bajak laut Kaido di sana pun kalah telak oleh Yamato. Yamato memakai jurus baru, di mana dia melancarkan serangan dengan haki yang besar dan mengejutkan semua orang. Momonosuke yang melihat itu pun berkata, walau sekarang Momonosuke sudah semakin kuat, tapi dia merasa bahwa kekuatannya masih jauh dibandingkan dengan Yamato. Jack yang sudah kalah dan kesadarannya mulai hilang pun sempat mengingat kembali sosok Kaido. Jack juga mengingat momen-momen dulu ketika Kaido masih ada. Jack juga mengingat King dan Queen yang merupakan komandan seniornya. Kalau saja King dan Queen saat ini masih ada di Wano Kuni, mereka pasti bisa memberi perlawanan yang lebih baik lagi. Bahkan, mereka berpotensi bisa mengalahkan para Scabbards. Namun sayangnya, King dan Queen saat ini sudah ditangkap oleh Angkatan Laut dan dipenjara di Impel Down.
Setelah itu, kesadaran Jack pun mulai hilang total. Beberapa saat kemudian setelah Jack kalah, para musuh itu pun mundur satu persatu karena mereka tahu bahwa tak akan bisa menang melawan para Scabbers yang ada di sana. Dengan begitu, pertarungan ini pun resmi dimenangkan oleh pihak Wano Kuni. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!